Kabar terbaru, Forum Purnawirawan Anak Abah sudah mulai kirim surat ke DPR minta agar usulan mereka soal pemakzulan Mas Wapres Gibran ditindaklanjuti. Nah, sebenarnya mulai dari sini nih akan jauh lebih menarik lagi. Siapa lawan Mas Gibran yang bakal menggerakkan atau ikut memotori gerakan menggoyah kursi Wapres akan muncul ke permukaan. Karena dia harus dalam posisi siap siaga seandainya Mas Wapres Gibran berhasil ditumbangkan. Maka dia harus memastikan kursi itu memang buat dia dan jangan sampai direbut sama orang lain. Pertanyaan saya, siapa orang-orang ini? Yuk kita bahas selengkapnya di video-video berikut ini. Pastikan kalian nonton sampai akhir teman-teman. Forum Purnawirawan TNI diketahui mengirim surat ke DPR dan MPR. Dalam surat itu mereka meminta agar DPR dan MPR segera memproses tuntutan pemakzulan Wapres Gibran. Surat tersebut diterbitkan pada 26 Mei dan ditandatangani oleh 4 purnawirawan TNI. Mereka adalah Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi dan Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Kemudian ada Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Nama Tri Sutrisno tak tercantum dalam daftar purnawirawan yang turut menandatangani surat itu. Nama Tri hanya tercantum dalam lampiran lembar pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI yang sudah dikeluarkan dan dideklarasikan sebelumnya. Sementara surat ini telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan DPR RI pada Senin 2 Juni. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan kabar itu. Menurutnya, surat tersebut telah diterima oleh DPR, MPR, dan DPD. Waduh, ini kok ya masih ada nih ya dari para purnawirawan yang lagi-lagi pengen banget Mas Gibran dimakzulkan. Ya, masih dengan pertanyaan saya yang tadi teman-teman ya, soal siapa sih sebenarnya sosok ini. Kita coba ulas satu persatu ya. Mulai dari purnawirawan dulunya itu pernah membuat pernyataan gitu ya. Ada 8 poin yang mana salah satunya adalah soal pemakzulan Mas Gibran. Kemudian dalam acara tersebut ya, kan ada beberapa purnawirawan nih. Kemudian diundanglah di sebuah stasiun televisi. Nah, di undangan tersebut, di acara tersebut terkuaklah ada orang yang ibaratnya kayak orang yang membuat pikiran-pikiran negatif ini ke para purnawirawan. Poin ke-9 itu benar ada? Ada, itu usulan daripada Habib Rizik. Bagaimana kemudian para purnawirawan ini bisa bertemu dengan Habib Rizik? Oh, kami putar. Untuk mendengarkan suara rakyat kami putar. Bahkan saya ini terlambat. Karena saya diundang oleh MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah. Tuh, sudah dengar sendiri kan? Ternyata hal ini itu ada yang mengompori teman-teman. Dan yang mengompori orang yang biasanya membuat gaduh di negara ini, yaitu Rizik Syihab. Ya, itu Rizik Syihab. Jadi kita sudah kenal, kita sudah tahu dengan sosoknya Rizik Syihab yang seringkali membuat gaduh. Ternyata kemarin di balik aksi dari para purnawirawan ini menyatakan 8 poin itu, ada nih cawe-cawenya Rizik Syihab di dalamnya. Waduh, itu dari situ kita sudah mulai, oh pantes kok tiba-tiba kayak para purnawirawan ini mengadakan aksi semacam itu. Dan itu terang-terangan loh ya, salah satu poinnya memakzulkan Mas Gibran. Selain itu ada juga nih Abah, kan ini anak-anaknya Abah. Abahnya pun juga ikut-ikutan semakin ngompori orang-orang yang pengen memakzulkan Mas Gibran dengan cara menyindir. Ya lain kali kalau milih yang bener. Menyesal ya sudah, menyesal loh gitu. Lihat di TikTok wakil presiden kita itu juga sudah mempromosikan ke sekolah-sekolah untuk merawat diri, kecantikan kayak gitu. Kenapa enggak akhlaknya, imannya yang diperkuat kayak gitu? Dila dari Bantul. Di sini saya mencoba netral ya Pak, karena
saya merasa banget kalau ekonomi dan segala hal ini tuh sangat membebani kehidupan di zaman sekarang. Sebenarnya kalau kita flashback 10 tahun yang lalu atau kembali ke 1 tahun kemarin, 2 tahun kemarin itu kehidupan tuh memang baik-baik, sangat baik. Dari perluasan tol, semua ketika saya mudik perjalanan jadi lebih enak kayak gitu. Tapi kenapa setelah pemilu kemarin, setelah hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan tapi bahasa Jawanya jor-joran, sembako, apapun itu yang dipromosikan untuk memenangkan yang seharusnya tidak boleh diizinkan, yang seharusnya tidak diizinkan, dan dipilih oleh rakyat, dan kita nggak tahu itu kebenarannya benar atau tidak. Karena sebelumnya saya senang ya, karena sebelumnya itu memang sangat bagus, tapi semakin kesini semakin sangat menurun. Jadi saya sangat kecewa gitu sama pemerintahan sekarang tuh, berita semua sangat buruk. Dan saya melihat lagi ke depan itu kok banyak sekali yang sudah AI apa itu AI ya. Dan saya pribadi juga melihat di TikTok wakil presiden kita itu juga sudah mempromosikan ke sekolah-sekolah untuk merawat diri, kecantikan kayak gitu. Kenapa enggak akhlaknya, imannya yang diperkuat kayak gitu, kayak saya ya sudah erat lah antara anak abah dengan abahnya. Kalau tadi anak-anak abahnya dengan pengen banget memakzulkan Mas Gibran, dan kita masih ingat banget anak-anak abah ini sempat mengutarakan keinginannya untuk menggeser Mas Gibran dan memajukan Pak Anies sebagai wapresnya Pak Prabowo Subianto hamin beberapa waktu sebelum dilantik waktu itu. Terus kemudian kali ini menarik ketika ada anak abah yang hadir di kajiannya abah biasa, teman-teman. Itu di awal kita sudah dibuat terkejut dengan pernyataannya abah yang menyindir dengan mengatakan makanya jangan salah pilih, intinya seperti itulah ya teman-teman. Lain kali jangan salah pilih yang benar. Loh abah, Anda ini sebenarnya sangat ini ya, sangat tidak apa ya. Dan sebenarnya kalian sadar gak sih teman-teman, ketika ibu ini tadi mengatakan atau bertanya kenapa ketika ke sekolah-sekolah itu yang ditonjolkan lebih dulu kayak kecantikan begini-begini, kenapa nggak akhlaknya dulu? Loh, gimana ya ngomongnya? Kalau urusan sama anak abah itu agak capek teman-teman, yang ngomongnya harus sabar, penuh dengan kesabaran gitu ya. Di sini kita kan sudah tahu, tanpa Mas Gibran mengajari soal akhlak, kita itu sudah tahu, kita sudah belajar Mas Gibran cara berakhlaknya seperti apa. Contoh seperti salaman saja. Ini contoh kecil ya. Ketika Mas Gibran bertemu dengan orang yang lebih tua umurnya, Mas Gibran nunduk. Sesopan itu Mas Gibran. Mas Gibran tidak mau mendahului yang lebih tua, misalkan Pak Prabowo sebagai presidennya, cara berjalan saja selalu di belakangnya gitu ya. Itu Mas Gibran. Dan etikanya seperti itu memang gitu loh. Tapi ini menariknya, Anda, Ibu, yang saya tidak tahu namanya siapa, Anda menanyakan soal akhlak kepada Pak Anies. Yang mana Pak Anies itu memberikan nilai 11 dari 100 ke Pak Prabowo Subianto, orang yang sudah berjasa membawa Pak Anies maju ke Jakarta. Kira-kira akhlaknya gimana? Gimana saya tanya? Kesal sendiri loh saya ini. Beberapa waktu lalu sempat mencuat isu yang dihembuskan oleh salah satu politikus PDIP juga, bahwa Mbak Puan disebut-sebut akan menggantikan wapres Mas Gibran. Nah ini sebetulnya dari Mbak sudah monitor, sudah mendengar, dan bagaimana tanggapannya begitu Mbak? Terima kasih. Apa ya? Ya udah itu aja. Udah ya. Tapi sempat mendengar begitu isunya gitu Mbak. Ya denger lah, pasti kan ada namanya isu ya, pasti denger. Dah cukup.
Oh, ini ada yang menarik lagi ketika Ibu Puan Maharani memberikan respon soal isu dirinya itu bakal menggantikan Mas Gibran. Memang isu soal Mas Gibran ini akan dijatuhkan atau akan dilengsarkan ini sudah mencuat teman-teman ya. Sudah mencuat. Di sisi lain, Megawati Soekarnoputri adalah wakil presiden saat itu. Sebagai pemimpin PDIP, partai terbesar di parlemen, Megawati adalah sosok yang dianggap memiliki potensi untuk menggantikan Gus Dur. Namun, hubungan antara Gus Dur dan Megawati tidak selalu harmonis. Sebagai wakil presiden, Megawati cenderung pasif, terutama ketika Gus Dur menghadapi tekanan politik. Banyak pihak menilai sikap diam Megawati ini sebagai bentuk persetujuan tak langsung atas upaya pemberhentian Gus Dur. Ketika sidang istimewa MPR digelar, Megawati tidak menunjukkan penolakan. Sebaliknya, ia akhirnya menerima jabatan presiden setelah Gus Dur diberhentikan. Hal inilah yang membuat banyak pendukung Gus Dur merasa dikhianati. Mereka percaya Megawati memiliki peran dalam mendukung proses politik yang berujung pada jatuhnya Gus Dur. Oh iya, kita hampir lupa dari rekam jejak ini ya. Soal langkah kudeta dari Ibu Megawati. Wah, apakah kali ini orangnya sama teman-teman? Dan terus terang, tolong nggak usah lagi saya dicekoki dengan kata-kata Jokowi. Karena kami Purnawiran sudah sampai pada kesimpulan Jokowi itu adalah musuh bersama. Itu aja. Mau dinilai apapun saya terserah. Ya. Tapi itu yang sudah jadi common enemy. Apa yang kita bicara lagi? Ayo kita bicara ke depan. Saya yang khawatir satu, dengan anaknya ditaruh di sana, saya khawatir ada lagi cawe-cawe berikutnya. Ada itu nanti cawe-cawe berikutnya. Saya khawatir kalau terjadi hidden kudeta. Kenapa saya berpikir gitu? Karena tentara itu selalu berpikir paling jelek yang harus kita hadapi. Maksudnya yang dikudeta Pak Prabowo gitu? Ya siapa lagi? Cerita wayang tadi. Kalau itu terjadi, dengan sisa umur kami ini, kami akan bela habis-habisan adik kami itu. Terima kasih. Aduh Mbah Kong, ya ampun. Mbah Kong ini sumbernya tidak jelas, mempercayai omongan-omongan dari Rizik Syihab, yang mana sudah tahu ya kita Rizik Syihab orangnya seperti apa, tapi kok ia masih dipercaya. Info yang tidak lengkap juga dipercaya, dan sekarang Mbah Kong ikut-ikutan mau memakzulkan Mas Gibran gitu. Ya ampun Mbah Kong, udahlah. Mbah Kong itu istirahat saja di rumah, bareng sama cucu, main sama cucu, yang sewajarnya saja lah Mbah Kong. Ini tuh yang membuat huru-hara, yang membuat Indonesia kacau seperti ini, bukan kok orang yang Mbah Kong tuduhkan, tapi ya para Mbah Kong ini, orang-orang yang pengen banget mengganggu eranya Pak Prabowo ini, yang sebetulnya membuat kekacauan. Tapi ngomong-ngomong, ini bisa dikatakan sebagai rencana kudeta teman-teman ya. Iya, waduh, semakin jelas nih peta-petanya, bukan peta, puzzle-puzzle yang kita susun semakin terbaca. Orang-orang yang ini punya rencana lain untuk menurunkan Mas Gibran. Siap untuk datang ke Surabaya? Ya, insya Allah kita menyambut di Surabaya. Dan kita harap forum ini juga bisa di Medan. Nah ini ada Bung Rismon ini, ya kan? Ya. Begitu juga kita minta supaya ada di Makassar. Maka. Dan kemudian puncaknya adalah di Jakarta. Masa iya sih kita nggak bisa tunggu 1 juta orang untuk mengumumkan fufu apa itu? Nah, jadi sekali lagi saya konkret saja pemikiran bahwa akan terbayar rasa malu kita kalau memang Presiden Presiden Prabowo mengupayakan mendukung pemecatan Gibran. Kenapa demikian? Karena ini adalah pelanggaran konstitusi yang paling fatal. Gak bisa. Dia siap untuk datang ke Surabaya? Ya, insya Allah kita menyambut di Surabaya.
Kan kita Aduh, ini apalagi nih, mau menurunkan 1 juta orang, merencanakan 1 juta orang untuk demo memakzulkan Mas Gibran. Ya elah, kemarin aja menggeruduk rumah Pak Jokowi tak kirain banyak orang, ternyata cuma segelintir. Ini berapa gelintir lagi nih 1 juta nih katanya. Waduh, saya sudah gak percaya dengan omongan orang-orang ini nih. Patut kita pertanyakan, apalagi kalau sudah bicara soal jumlah. Mereka-mereka ini suka banget melebih-lebihkan. Kalau udah digertak tuh, baru mereka suka menggertak ya. Kalau digertak balik, mereka kabur. Seperti contohnya ketika mereka dipanggil saja. Banyak kan yang gak hadir, yang alasan sakit, yang alasan ketabrak motor, yang alasan apalah itu. Banyak alasannya. Fitnah jalur ijazah gagal. Ngadu domba Mas Gibran dan juga Mas Ahaye juga gagal. Karena udah kebaca duluan taktik adu dombanya. Terus yang terakhir, perjalanan adu domba Mas Gibran, Pak Tri Sutrisno sama Bu Mega juga gagal. Malah pada semakin adem ayam guyup. Duduk satu meja dan juga saling bersalaman. Haha, kasihan gerombolan sakit hati. Gagal terus deh adu domba dan fitnahnya. Yang sabar ya gerombolan sakit hati, meratapi kekalahannya sampai 5 tahun. Enggak deng, 10 tahun. Kan Pak Prabowo 2 periode. Tuh, kan? Apa yang mereka harapkan tuh perlahan demi satu persatu tuh mulai gugur teman-teman ya. Mulai gugur, mereka sudah mulai, makanya mereka bingung gitu ya. Gimana nih untuk mencari-cari lagi apa yang patut untuk dijadikan cara supaya memakzulkan Mas Gibran dengan berbagai upaya. Waduh, menarik teman-teman. Gimana menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.